Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru untuk P1, P2, P3, P4 wajib nonton. Baru saja rilis peraturan baru BKN penentu kelulusan untuk P1, P2, P3, P4 menjadi ASN. Nah, di sini ditekankan bahwa aturan ini jika dilanggar, P1, P2, P3, P4 bisa gagal dapat NIP. Cek segera aturan terbaru dari BKN, siap-siap April Mei. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Oke Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke info. Nah, di sini ada informasi dari BKN terkait peraturan BKN penyebab gagal dapat NIP P3K Guru 2022 jika ada yang mengundurkan diri. Nah, ini adalah aturan resmi lagi dari BKN bahwa ada sesuatu hal yang menjadi penyebab sehingga P1, P2, P3, P4 itu sebenarnya lulus tapi justru gagal mendapatkan NIP P3K Guru tahun 2022. Nah, dilansir di jpnn.com dikatakan Bapak Ibu ya bahwasanya pengumuman kelulusan Paskasangga hasil seleksi P3K Guru 2022 dijadwalkan diumumkan pada tanggal 9 sampai dengan 10 April 2023. Para peserta seleksi P3K Guru 2022 yang dinyatakan lulus harus melakukan pengisian DRH NIP P3K pada tanggal 11 sampai dengan 30 April 2023. Nah, jadi Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa tanggal 9 sampai tanggal 10 April itu adalah pengumuman kelulusan Paskasangga. Satu hari setelah itu Bapak Ibu sudah bisa melakukan pengisian DRH atau daftar riwayat hidup NIP P3K pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 30 April 2023. Pastinya itu dilakukan di SSCSN dan dilakukan secara online Bapak Ibu ya untuk pengisian DRH-nya. Nah, tahapan selanjutnya adalah usul penetapan NIP P3K itu pada tanggal 24 April sampai tanggal 18 Mei 2023. Nah, jadi kemungkinan besar nanti SK P3K Bapak Ibu itu terbit di Juni Bapak Ibu ya. Karena untuk penetapan NIP-nya saja itu 24 April sampai dengan 18 Mei 2023. Nah, berkas atau dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk proses penetapan NIP P3K dan kondisi apa yang menyebabkan gagal mendapatkan NIP P3K, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita langsung to the point saja. Berikut ini adalah ketentuan di peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, jadi ini ada peraturan dari BKN itu bernomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Penyerahan persyaratan administrasi. Nah, di sini dikatakan setiap peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi calon P3K wajib menyerahkan surat lamaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan tinta hitam sesuai format yang telah ditentukan oleh Panselnas pengadaan P3K ditujukan kepada PPK disertai dengan, nah ini yang penting ya, A. Fotokopi ijazah STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan. B. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai yang formulir isiannya sudah tercetak, pas foto yang disediakan melalui laman sscisn.bkn.co.id atau di laman lainnya yang ditentukan oleh Panselnas pengadaan P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. C. Surat keterangan catatan kepolisian yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. D. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
Surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, psikotoprika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud. Surat pernyataan yang formulir isiannya disediakan oleh pejabat secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian berisi tentang: 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan tindak pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, P3K, TNI, anggota kepolisian Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Nah, lanjut lagi. 3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota kepolisian negara Republik Indonesia. 4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan oleh instansi pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. G. Persyaratan tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 2 dikecualikan bagi PPPK yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena tidak memenuhi target kinerja atau melakukan pelanggaran. Pemeriksaan kelengkapan ada di pasal 26 teman-teman ya. Di sini pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dilakukan PPK atau pejabat lain yang ditunjuk di bidang kepegawaian dengan ketentuan. Penerimaan berkas persyaratan administrasi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pemberitahuan. B. Penelitian kelengkapan berkas persyaratan. Kemudian di sini keabsahan surat lamaran ya, tentunya seperti itu. Kemudian kesesuaian kualifikasi pendidikan ya. Kemudian calon pelamar merupakan lulusan dari sekolah menengah atas. Nah, ijazah yang diperoleh dari sekolah perguruan tinggi negeri harus mendapat penetapan penyetaraan. Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup peserta seleksi yang bersangkutan dengan ketentuan paling kurang data yang telah ditulis sesuai dengan ijazah, surat pernyataan dan data lainnya sebagaimana telah dimaksud yang dipersyaratkan. Keabsahan SKCK. Kemudian lanjut lagi diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat keterangan catatan kepolisian masih berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Keabsahan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dokter dengan ketentuan dokter yang berstatus PNS. B. Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. B. Keabsahan surat keterangan tidak mengkonsumsi menggunakan narkotika, psikotoprika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dengan ketentuan. A. Ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud. Kemudian apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai angka 6 dan kebenaran dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini yang telah ditandatangani tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan penetapan nomor induk P3K-nya. Jadi apa yang admin baca tadi mulai persyaratan nomor 1 sampai persyaratan nomor 6, ketika ada salah satunya yang tidak dipenuhi, ya ingat, ketika ada salah satunya yang tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan penetapan nomor induk P3K-nya alias gagal ya, gagal mendapatkan NIP Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita lihat pemisahan berkas, persyaratan administrasi yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, serta berkas yang belum lengkap diberi tanda kode yang berbeda dengan ketentuan. Berkas lamaran yang memenuhi persyaratan administrasi disiapkan sebagai bahan penyampaian usulan penetapan NIP. Kemudian kedua, berkas lamaran yang bahannya belum lengkap dimintakan kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi kepada yang bersangkutan dengan disertai batas waktu yang ditentukan. Kemudian berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dikembalikan kepada yang bersangkutan dan tidak dapat diusulkan penetapan nomor induk P3K-nya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen, maka PPK segera melaporkan kepada BKN atau kepala kantor regional BKN untuk melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan ya. Nah, seperti itu.
Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu baca. Akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.